Manusia dan sejarah. Yang pertama ada pengertian sejarah, yang kedua unsur-unsur sejarah, ketiga konsep sejarah, empat periodisasi sejarah, ruang dan waktu sejarah, sejarah sebagai ilmu dan manfaat ilmu sejarah. Yang pertama, pengertian ilmu sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yang artinya pohon yang selalu berkembang, halnya dengan peristiwa sejarah. Yang berikut, sejarah berasal dari bahasa Yunani historia, yang artinya ilmu. Yang kedua, Inggris history, masa lalu. Belanda geschichte, sudah terjadi, dan geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Siapakah bapak sejarah dunia? Itu Herodotus, sejarawan dari Yunani, dan Sartono Kartodirjo. Itu ada dua sejarawan dunia. Kemudian yang berikut ada ciri sejarah. Yang pertama bersifat unik, yang kedua tidak terulang, ketiga berpengaruh. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang terjadi ya, bisa diamati. Kemudian yang berikut ada dimensi waktu sejarah, ada 3, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Kita lanjut ke unsur-unsur sejarah. Yang pertama ada ruang, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga adalah manusia. Konsep sejarah. Yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa, yang kedua ada sejarah sebagai kisah, dan yang ketiga sejarah sebagai ilmu. Kemudian yang keempat ada sejarah sebagai seni. Cara berpikir sejarah di sini ada 2, dari yang pertama cara berpikir diakronis, yaitu perjalanan waktu yang menyempit dalam ruang ya. Kemudian yang kedua ada sinkronik, itu meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu, itu kebalikan dari diakronik ya. Ada 2 cara berpikir sejarah. Yang berikut ada konsep kausalitas sejarah. Itu contohnya seperti karma ya. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kita tahu akibatnya nanti seperti apa. Begitupun sebaliknya. Kemudian di sini ada konsep kausalitas sejarah. Itu adalah hubungan sebab dan akibat atau hubungan timbal balik ya. Periodisasi sejarah. Periodisasi sejarah itu adalah pembabakan waktu dalam sejarah ya, yang digunakan dalam berbagai peristiwa. Pengklarifikasian itu biasanya disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Kemudian di sini ada fungsi periodisasi itu untuk mempermudah pemahaman. Periodisasi sejarah di Indonesia dibagi menjadi 2, zaman praksara dan zaman sejarah. Konsep ruang dan waktu ada 4. Yang pertama ada perkembangan. Kemudian yang kedua ada kesinambungan. Yang ketiga pengulangan. Dan yang keempat ada perubahan. Ada 4 konsep ruang dan waktu. Kemudian di sini ada sejarah sebagai ilmu, itu peristiwa masa lalu manusia ya. Dan ada juga ciri-ciri sejarah sebagai ilmu, memiliki objek bersifat empiris. Manfaat ilmu sejarah, yang pertama untuk kita mengetahui peristiwa masa lampau, misalnya ada contoh di bawah. Kemudian yang kedua sumber inspiratif, misalnya 2 pahlawan kita. Yang ketiga manfaat instruktif. Yang keempat sarana rekreasi, ada gambar Candi Borobudur dan benteng peninggalan zaman Belanda. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Sampai jumpa di vlog selanjutnya atau materi kita selanjutnya. Semoga